Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang penuh dengan peringatan dan renungan, yaitu 6 sapaan tanah kubur kepada mayit baru di alam kubur. Tema ini mengingatkan kita tentang apa yang mungkin dialami oleh setiap orang saat pertama kali memasuki alam kubur. Seperti apa pentingnya alam kubur dalam kehidupan akhirat? Alam kubur atau alam barzakh adalah tempat transit bagi setiap manusia sebelum menuju kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Setiap manusia setelah meninggal dunia akan memasuki alam kubur, dan di sanalah awal mula perhitungan amalnya dimulai. Alam kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka, tergantung dari amal perbuatan seseorang selama hidupnya di dunia. Berikut ini 6 sapaan tanah kubur kepada mayit baru. Sapaan pertama, aku adalah rumah kesendirian. Tanah kubur menyapa mayit dengan mengingatkan bahwa ia kini berada di tempat yang sangat sepi, tanpa teman atau keluarga. Disinilah seseorang akan merasakan kesendirian yang sesungguhnya, hanya ditemani oleh amal perbuatannya selama di dunia. Selama hidup di dunia, kita seringkali terlalu sibuk dengan urusan duniawi, lupa bahwa pada akhirnya kita akan sendirian di alam kubur. Oleh karena itu, penting untuk selalu ingat dan memperbanyak amal yang akan menemani kita di sana. Sapaan kedua, aku adalah rumah kegelapan. Kubur adalah tempat yang gelap dan tanpa cahaya. Kegelapan ini hanya bisa diterangi oleh cahaya iman dan amal soleh yang dilakukan semasa hidup. Cahaya yang akan menerangi kegelapan kubur kita bergantung pada amal soleh yang kita kumpulkan selama di dunia. Maka perbanyaklah amal soleh seperti sholat, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Sapaan ketiga, aku adalah rumah cacing-cacing tanah. Tanah kubur mengingatkan bahwa tubuh yang dulu sehat dan kuat kini akan menjadi santapan bagi cacing-cacing tanah. Semua yang kita banggakan di dunia, kekayaan, kecantikan, atau kekuatan, tidak akan ada artinya lagi. Kebanggaan duniawi hanyalah sementara. Yang akan abadi adalah amal baik kita. Mari kita fokus untuk memperbaiki amal ibadah kita dan tidak terlalu terikat dengan hal-hal duniawi yang fana. Sapaan keempat,
Aku adalah rumah sempit. Kubur mengingatkan bahwa ia bisa menjadi tempat yang sempit dan menyesakkan, terutama bagi mereka yang durhaka kepada Allah. Kesempitan kubur adalah tanda awal dari azab yang lebih berat di akhirat nanti. Kesempitan kubur adalah gambaran dari kesempitan hati dan amal buruk yang dilakukan semasa hidup. Maka dari itu, penting untuk selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia agar kita terhindar dari kesempitan ini. Sapaan kelima. Aku adalah rumah ujian. Alam kubur adalah tempat ujian yang sebenarnya. Di sini, amal dan niat kita diuji. Mereka yang beriman akan mendapatkan ketenangan, sedangkan yang lalai akan merasakan kesulitan. Setiap manusia akan diuji di kubur, dan hanya amal yang ikhlas karena Allah yang akan menolongnya. Maka, mari kita berusaha memperbaiki niat dan selalu ikhlas dalam setiap perbuatan. Sapaan keenam. Aku adalah rumah pertemuan dengan amal perbuatan. Tanah kubur mengingatkan bahwa saat ini adalah waktu pertemuan dengan seluruh amal perbuatan kita. Apa yang kita tanam di dunia, itulah yang akan kita tuai di alam kubur. Saat di kubur, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita terus memperbanyak amal baik dan menjauhi segala bentuk dosa. Lalu, apa sajakah persiapan yang bisa kita lakukan untuk menghadapi alam kubur dengan persiapan? Mempersiapkan amal soleh. Perbanyak amal soleh yang akan menjadi teman setia di kubur, seperti sholat, zakat, sedekah, membaca Al-Quran, dan perbuatan baik lainnya. Memperbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyaklah istighfar dan bertaubat dari segala dosa. Tingkatkan kualitas ibadah kita agar hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Menjaga hubungan dengan sesama. Berbuat baik kepada orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, dan menghindari perbuatan yang menyakiti sesama adalah bagian dari persiapan untuk alam kubur. Doa dan tawakal. Selalu berdoa, memohon perlindungan dari azab kubur, dan memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi ujian di kubur dengan baik. Kubur adalah tempat yang penuh misteri dan peringatan bagi kita semua. 6 sapaan kubur ini adalah pengingat bagi kita agar selalu mempersiapkan diri dengan amal soleh dan menjauhi perbuatan yang dapat merugikan di akhirat nanti. Mari kita merenungkan kembali amal perbuatan kita selama ini dan segera bertaubat dari segala dosa. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah terlambat. Ya Allah, lindungilah kami dari azab kubur dan berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap ujian yang Engkau berikan. Terimalah amal ibadah kami dan jadikanlah kubur kami sebagai taman dari taman-taman surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.